Roberto Mancini mengungkap faktor yang membuat timnas Arab Saudi gagal meraih kemenangan saat melawan Indonesia, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Arab Saudi bermain imbang 1-1 saat menjamu timnas Indonesia. Dukungan penuh dari publik tuan rumah di King Abdullah Sports City belum bisa membantu tim Roberto Mancini meraih kemenangan. Meski dominan dengan menguasai possession ball, namun serangan Arab Saudi tumpul. Dari 18 tembakan hanya 4 yang tepat sasaran. Peluang dari titik penalti pun gagal dimanfaatkan hingga akhirnya harus rela berbagi poin dengan Indonesia. Mancini kecewa atas hasil ini. Pelatih asal Italia itu membeberkan masalah yang ada pada timnya usai hasil imbang itu. Mancini mengatakan masalah di timnas Arab Saudi adalah minimnya pemain yang berpartisipasi di Liga Utama. Tim berjuluk The Green Falcons itu memiliki banyak pemain yang bukan merupakan pemain kunci di klubnya. Pemain Arab Saudi yang dipanggil ke timnas ini bukanlah bagian utama di klub mereka, hanya memiliki sedikit menit bermain di liga. Eksodus pemain-pemain Eropa yang dipimpin Ronaldo yang bergabung ke Al Nassr di Liga Arab Saudi membuat pemain lokal justru tersisihkan, sehingga pengalaman bermain pun menjadi kurang. Menurut Mancini, solusi atas permasalahan itu tak lain adalah memberi kesempatan lebih kepada pemain lokal di level klub. Caranya bisa dengan melakukan pembatasan pemain asing serta memberi aturan wajib untuk memainkan beberapa pemain lokal asli Arab Saudi. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi terutama dengan klub mereka, kata Mancini selesai pertandingan, dikutip dari Aryadia. Saya memiliki 20 pemain yang duduk sebagai pemain pengganti di pertandingan lokal. Tidak ada solusi untuk dilema ini, dan kami hanya perlu mengintensifkan pekerjaan dengan mereka, jelas Mancini. Mantan pelatih Manchester City itu pun membandingkan timnya dengan Indonesia, di mana tim asuhan Sintayong mendapat menit bermain yang cukup di level klub. Hadirnya pemain-pemain yang abroad yang dimiliki timnas Indonesia diakuinya membuat perbedaan besar. Seperti yang kami sebutkan kemarin, pertandingan pertama selalu sulit, dan alasan kesulitannya adalah karena tim nasional Indonesia memiliki pemain-pemain hebat yang juga bermain di Eropa, kata dia. Mancini sebenarnya meyakini timnya memiliki gaya bermain yang cukup spesial. Namun kematangan yang dimiliki pemainnya membuat serangan-serangan yang dihasilkan gagal berbuah gol. Kami memiliki masalah dengan menyia-nyiakan peluang. Ketika Anda menonton pertandingan kami melawan Korea dan Yordania, dan hari ini kami menyia-nyiakan peluang untuk tendangan penalti, kata Mancini. Hasil skor 1-1 akhirnya membuat Indonesia mendapatkan poin berharga di kini menempati posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia mengoleksi 1 poin, sama dengan Arab Saudi yang kini 1 tingkat berada di atas. Sedangkan untuk posisi puncak ditempati Jepang setelah mencukur China 7-0. Dan diikuti Bahrain juga dengan 3 poin usai mengalahkan Australia 1-0. Hasil laga pertama ini cukup membuat Indonesia untung, dan bisa membuat skuad Garuda melesat ke posisi 3 besar atau bahkan runner-up menatap matchday ketiga nanti. Di matchday kedua, Indonesia akan melawan Australia yang kini berada di posisi kelima setelah kalah secara mengejutkan dari Bahrain. Berkaca pada hasil yang didapat Bahrain itu, bukan tak mungkin jika Indonesia juga bisa memetik kemenangan terlebih bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Karno.